Halo Smart People, selamat datang di Zenza Channel bersama saya Iis Ariana. Sebelum dimulai, jangan lupa klik tombol subscribe, turn on notification, like, comment, and share videonya ya. Oke Smart People, kali ini kita akan membahas mengenai penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Tapi sebelum kita bahas hal ini, terlebih dahulu kita akan mencoba untuk mereview materi yang pernah kita bahas sebelumnya, yaitu berkaitan dengan membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. Nah, sekarang Smart People perhatikan di sini ada 4 macam jenis minuman, yaitu ada es teh, es krim, kemudian es batu, dan juga es jus. Nah, jika kita lihat angka di bawah sini, ini ternyata ini adalah derajat suhu yang dimiliki pada masing-masing minuman tadi. Nah, ternyata setiap minuman punya suhu yang berbeda. Dimulai dari 2 derajat Celcius, kemudian negatif 5 derajat Celcius, negatif 6 derajat Celcius, dan 3 derajat Celcius. Nah, artinya kalau kita sama-sama perhatikan angka ini, ada yang punya tanda di depannya, ada juga yang tidak. Artinya di sini adalah semua bilangan ini termasuk bilangan bulat, yaitu bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Dikatakan dia bilangan positif kalau dia tidak punya tanda negatif di depannya, tidak ada tanda ya. Nah, kalau dia punya tanda seperti ini, tanda strip, ini artinya dia bilangan bulat negatif. Nah, ini kita beri tanda terlebih dahulu. Nah, ya. Nah, ini namanya bilangan bulat negatif. Kemudian yang ini, dia adalah bilangan bulat yang positif. Nah, seperti ini ya. Anggota dari bilangan bulat positif itu ada angka 2 dan 3. Nah, sedangkan bilangan bulat negatif itu anggotanya adalah angka negatif 5 dan negatif 6. Oke, seperti ini. Nah, sekarang kita mesti tahu, ternyata ketika kemarin kita pelajari, bilangan bulat positif itu letaknya di kanan dan bilangan bulat negatif letaknya di kiri pada garis bilangan. Ya kan? Artinya apa? Artinya di sini si bilangan bulat yang positif ya, yang positif itu selalu lebih besar dibandingkan bilangan bulat yang negatif. Jadi, kalau diminta untuk diurutkan dari yang paling kecil, kalau ada bilangan bulat negatif dan bilangan bulat positif, kita mulai dari bilangan bulat negatif terlebih dahulu. Kalau mintanya diurutkan dari yang paling besar, berarti sebaliknya, kita mulai dari yang positif. Nah, sekarang kita beri tanda, kita coba dari bilangan bulat positif. Ini kan dia lebih besar dibandingkan yang negatif ya, tapi kita fokusnya di positif dulu. Yang positif ini siapa angka yang paling besar? 2 atau 3? Nah, yang paling besar adalah angka 3. Ya, jadi kalau misalnya minta diurutkan berarti yang paling kecil berarti kita mulai dari angka 2 kalau dia bilangannya positif semua ya. Nah, kalau misalnya negatif 5, siapa mohon maaf, kalau misalnya bilangannya negatif, siapa yang paling besar, negatif 5 atau negatif 6? Nah, gini Smart People, perbedaannya kalau di bilangan positif, angka yang paling besar itu menunjukkan paling besar, tapi di bilangan bulat negatif sebaliknya, kalau angkanya besar dan dia punya tanda seperti ini artinya dia paling kecil. Jadi yang paling besar adalah yang ini. Oke, bisa dipahami ya sampai sini. Nah, selanjutnya di sini diminta untuk mengurutkan misalnya dari yang paling kecil. Nah, ini saya tulis, kita urutkan dari yang paling kecil. Nah, berarti kalau tadi ada 2 angka, ada 2 bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat positif, berarti siapa yang harus kita urutkan yang pertama? Yang negatif dulu atau yang positif? Oke, yang negatif ya. Nah, yang negatif kalau misal dari yang kecil berarti kita
mulai dari yang tidak kita beri tanda kurung. Berarti mulai dari negatif 6. Ingat, kalau dari yang kecil negatif semua dimasukkan. Sudah negatif 6 berarti sebelahnya. Negatif 5. Oke, kalau yang negatifnya sudah semua, seperti ini, maka kita lanjut ke yang positif. Nah, dari yang positif ini, siapa yang paling kecil, 2 atau 3? Nah, tadi kita sepakat ya, bahwa yang paling besar itu kita beri tanda kurung. Berarti yang kita masukkan setelah negatif 5 ini adalah angka 2. Nah, kalau sudah 2, baru lanjut ke 3. Ini kalau diminta untuk diurutkan dari yang paling kecil. Bagaimana kalau yang dari yang paling besar? Nah, gini seperti ini. Misal yang paling besar. Oke. Kalau yang paling besar berarti dimulai dari yang positif. Ingat, yang besar yang dikurung ya. Oke, positif yang besar berarti angka 3. Nah, angka 3 sudah pindah, sebelahnya ada angka 2. Oke ya, harus habis dulu positifnya. Nah, kalau positif sudah selesai semua, kita lanjut beralih ke yang negatif. Yang negatif siapa yang besar? Oh, negatif 5. Lanjutkan di sini tulis negatif 5. Negatif, bilangan bulat negatif masih ada anggotanya enggak? Oh, ada. Siapa? Negatif 6. Nah, lanjut di sini tulis negatif 6. Nah, jadi seperti ini urutannya. Kalau yang paling kecil, urutan dari yang paling kecil dimulai dari negatif 6 sampai dengan 3 ini. Nah, kalau dia diminta diurutkan dari yang paling besar, itu dimulai dari angka 3 sampai dengan negatif 6. Oke, sampai sini sudah ingat ya smart people untuk pembelajaran kemarin? Oke, sekarang kita akan mulai tentang penjumlahan bilangan bulat. Nah, kita akan mulai menentukan hasil dari negatif 4 ditambah dengan 15. Oke, di sini kita menggunakan 2 mistar hitung ya, yaitu mistar A dengan mistar B. Sama halnya ketika kalian mengukur sebuah meja, pasti si ujung penggaris itu harus kita mulai dari angka 0. Nah, begitu juga kalau kita mengukur atau menghitungnya dimulai dari negatif 4, maka si angka 0 ini harus dihimpitkan dengan negatif 4. Nah, di sini kan ada ditambah 15 ya. Artinya dari angka 0 ini yang paling atas pada mistar B, ini kita hitungnya sampai dengan 15. Nah, patokannya coba sampai sini. Nah, ya kan? Sampai sini berarti nanti yang kita ambil adalah angka di bawah 15, yaitu angka 11. 11 ini adalah hasil penjumlahan. Hasil penjumlahan dari mana? Dari negatif 4 ditambah 15. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya, yang kedua itu menggunakan garis bilangan. Sama halnya dengan yang kemarin, garis bilangan ya, yaitu ada angka 0. Ini kalau kita beri angka, sini angka 1, angka 2, angka 3, 4, 5, dan seterusnya sampai dengan angka 11 di sini. Nah, sedangkan di sebelah kiri angka 0 itu dimulai dari angka negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan negatif 4. Artinya, dari angka 0 melangkah 4 satuan ke kiri. Ya, melangkah 4 satuan ke kiri menunjukkan negatif 4. Dilanjutkan dari angka negatif 4, itu melangkah 15 satuan ke kanan. Kok melangkah 15 satuan ke kanan? Dari mana? Ini loh, ini kan negatif 4. Berarti patokannya negatif 4 yang ini. Oke, sebentar kita beri tanda ya. Oke, misal ini kan negatif 4 ya, berarti kita mulai ngitungnya dari sini. Nah, kemudian dari negatif 4 ini kan ditambah 15. Artinya kalau dia tandanya tambah, artinya nanti dia melangkahnya ke arah kanan. Di sini ada angka 15, berarti melangkah
ke kanan sebanyak 15. Dimulai dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, dan 15. Oh, ternyata ketika berhenti pada hitungan 15, karena kan sudah sesuai di sini, ternyata berhenti di angka 11. Ya. Artinya apa? Artinya angka 11 ini menunjukkan hasil dari perhitungan negatif 4 ditambah 15. Seperti itu ya. Oke. Selanjutnya ada penjumlahan secara langsung. Artinya penjumlahan secara langsung itu tidak menggunakan garis bilangan ataupun mistar hitung tadi. Ya, di sini ada angka dalam prinsipnya sini A tambah B sama dengan A tambah B ya. Tapi sebelum ke sana, ini yang perlu menjadi prinsip kita yaitu kalau misalnya tanda plus bertemu dengan tanda minus atau tanda tambah bertemu dengan tanda kurang, itu nanti hasilnya jadinya kurang. Kalau sebaliknya, kalau tandanya kurang ketemu dengan tanda tambah seperti ini, nanti jadinya adalah juga kurang. Ya, jadi intinya kalau dia ketemu dengan tanda yang berbeda, hasilnya kurang. Ini sama ini kan beda, jadinya kurang. Ini sama ini juga beda, jadinya kurang. Ya. Nah, kemudian kalau misalnya sama, bagaimana? Ditambah ketemu dengan tambah, nanti hasilnya juga akan tambah seperti ini. Nah, kemudian kalau kurang dengan kurang, ini bagaimana? Kalau kurang dengan kurang, ini kan sama ya. Berarti nantinya hasilnya juga akan jadi tanda tambah. Kenapa? Prinsipnya tadi, kalau tandanya berbeda jadinya kurang ya. Kalau berbeda jadinya kurang. Kalau sama, ini juga sama, pasti hasilnya juga akan seperti ini, jadi tambah. Ya. Nah, sekarang kita mulai dari yang pertama, A tambah B sama dengan A tambah B, sama aja ya. Nah, jadi di sini misalkan adalah 3 ditambah 2. Oke, sama ya. 3 A-nya saya ganti jadi angka 3, B-nya saya ganti dengan angka 2. Ini kalau dibalik pun jadi B tambah A juga sama. Hasilnya akan sama-sama dengan 5 ya. Misalnya kita balik 2 ditambah 3, pasti hasilnya sama dengan 5 ya kan. Nah, sekarang lanjut di sini, A ditambah min B. Oke, A ditambah min B, A nya 3, B nya kan tadi 2 ya, tapi di sini ditambah. Karena dia di sini punya tanda min, maka ini dikurangi. Oke, sama dengan. Nah, caranya bagaimana? 3-nya kita taruh sini. 2-nya kita pindahkan sebelah sini. Ya, kita tulis dulu 3 sama 2. Kalau sudah, sekarang perhatikan. Ini ada tanda. Nah, tandanya sama atau berbeda? Kalau berbeda bagaimana hasilnya? Oke, jadinya seperti ini. Nah, sama ya. Oke, ini sama. Berarti nanti hasil cara menghitungnya gimana? Cara menghitungnya langsung aja. 3 dikurangi 2. Berarti hasilnya adalah 1. Seperti itu. Nah, sekarang kalau misalnya negatif 3 ditambah 2 ya. Bedanya gitu. A-nya saya ganti 3, terus B-nya saya ganti 2. Sama-sama punya tanda di depan ya. Kalau seperti ini bagaimana? Misal gini, permisalannya gini, kamu punya hutang 3 tapi yang dibayar cuma 2, artinya kamu masih punya hutang atau tidak? Punya kan? Punya hutangnya berapa? Sisa 1, berarti nanti hasilnya negatif 1.
gitu. Hal ini juga sama nantinya dengan kalau misalnya seperti ini perhitungannya, negatif 3 dalam kurung negatif 2. Nah, ini caranya bagaimana? Ini sama seperti tadi ya, ini dengan ini kan jadinya 1 ya, 3 kurang 2 1. Nah, karena ada tanda negatif berarti sini hasilnya negatif. Nah, sama nggak? Oke, clear ya, sama. Oke, selanjutnya yang terakhir di sini ada negatif A, misal sini 3 oke, negatif atau negatif 3 ditambah dalam kurung negatif 2. Nah, ini ya, negatif A ditambah negatif B. A-nya saya ganti 3, B-nya saya ganti 2. Hasilnya sama dengan berapa? Nah, kalau seperti ini caranya bagaimana? Artinya gini, kamu punya hutang 3, ngutang lagi 2. Berarti utangnya nambah atau kurang? Nambah, jadi berapa? 5 ya. Jadi kalau hutang berarti tandanya negatif. Ya, fokusnya gitu. Kalau untuk mengukur penjumlahan secara langsung, kita ibaratkan kalau kita punya hutang tandanya negatif, kalau kita bayar hutang tandanya positif. Oke, paham ya sampai sini ya? People, untuk pembahasan kali ini hanya sampai penjumlahan pada bilangan bulat. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan membahas mengenai sifat-sifat penjumlahan bilangan bulat. Setelah menonton ini, silakan kalian lakukan latihan pada aktivitas berikutnya. Oke, smart people, sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Semoga bermanfaat and thank you.